Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa dipertemukan walaupun lewat media oleh Allah Subhanahu wa taala di hari yang penuh rahmah dan maghfirah di bulan suci Ramadan ini. Perkenankan pada kesempatan hari ini kami akan membawakan ceramah dengan tema orang tua yang durhaka. Tema yang unik dan tidak terbiasa. Biasa yang kita dengar adalah tema anak yang durhaka, tapi kali ini kita akan sajikan orang tua yang durhaka. Jamaah rahimakumullah. Anak adalah investasi bagi orang tua baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi tidak sedikit orang tua karena ego, karena ingin karirnya kemudian mengabaikan hak-hak anak. Dengan mudah orang tua menitipkan kepada pembantu, menitipkan kepada orang tua yang belum waktunya, atau bahkan ada yang tidak mau menyusui, takut gimana-gimana, bodinya berubah sehingga tidak diberikan kepada anaknya. Atau bisa jadi banyak orang tua yang hanya karena ingin tidak diganggu oleh anak-anaknya dengan mudah memberikan HP untuk mainan. Wes sing penting anaknya seneng dan orang tua tidak diganggu aktivitasnya. Ketika ketemu dengan sahabat-sahabatnya, ketika ketemu dengan sosialitanya. Padahal amanat An-Nisa ayat 9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladzina law taraku min qalfihim dzurriyyatan di'afa khaufu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaklah kita takut mewariskan generasi yang lemah di kemudian hari. Baik lemah secara iman, lemah secara fisik, lemah secara ekonomi, dan lain sebagainya tentunya. Dan bertakwalah kepada Allah dan kita selalu senantiasa bertutur kata yang baik maupun yang jujur. Jamaah rahimakumullah. Disadari atau tidak, sebenarnya membersamai anak itu tidak lama. Dan genggaman tangan ini kepada anak-anak kita semakin hari itu semakin renggang. Coba Anda amati anak Anda ketika sudah usia kelas 6 SD. Beda sekali ketika dia masih kelas 1 SD. Ketika kelas 1 SD mungkin masih mau digendong, mau dicium, dipeluk, dan lain sebagainya. Tetapi ketika sudah gede, mereka sudah enggan dan malu. Itu artinya membersamai anak itu tidak lama. Dan parenting, mendidik anak itu tidak bisa diulang. Maka mari kesempatan membersamai anak ketika anak masih usia PAUD dan dasar, itu kita berikan layanan yang terbaik buat dirinya. Jangan sampai kita kecewa di kemudian hari, direpotkan anak di masa tua. Karena anak tidak memahami
akan budi pekerti atau ilmu agama. Jamaah rahimakumullah, ada sebuah kisah pada zaman Khalifah Umar radhiyallahu an. Ada seorang sahabat yang menenteng anaknya dan menghadap kepada Amirul Mukminin dan berkata, "Ya Amirul Mukminin, silahkan engkau nasihati atau engkau hukum anakku karena dia tidak patuh terhadapku." Kemudian Amirul Mukminin menjawab, "Ittaqillah. Apakah kamu tidak takut kepada Allah karena ridho Allah itu ada pada ridho orang tua?" Tetapi kemudian si anak pun malah tanpa diduga menjawab, "Ya Amirul Mukminin, adakah hak atas anak kepada orang tua?" Dan Amirul Mukminin menjawab, "Ada. Satu, memberikan kasih sayang kepada orang tua, ayah, kepada ibu dan anak-anaknya. Yang kedua, memberikan nama yang baik kepada putra-putrinya. Yang ketiga, memberikan asupan pendidikan agama kepada anak-anaknya." Kemudian si anak menjawab, "Demi Allah ya Amirul Mukminin, ayahku tidak tiga-tiganya tidak ada pada orang tuaku. Ayahku tidak sayang terhadap keluarga, tidak memberiku bekal ilmu pengetahuan agama, dan aku diberi nama jualah," yang artinya jadi-jadian. Jamaah rahimakumullah, kemudian Amirul Mukminin menghadap kepada orang tua dan berkata, "Sungguh engkau adalah orang tua yang durhaka." Jamaah rahimakumullah, dari kisah ini tentunya kita bisa mengambil hikmah bahwasanya memberikan layanan kasih sayang terhadap keluarga itu penting. Memberikan pendidikan asupan budi pekerti, dasar agama bagi anak-anak itu penting. Kita harus upayakan yang terbaik. Kita pilihkan pendidikan sekolah yang tentunya memberikan dasar pendidikan agama. Itu akan lebih baik. Yang ketiga, memberikan nama yang baik kepada putra-putri kita. Karena orang Jawa selalu berkata, "Asmo kinaryo jopo." Bahwasanya nama itu bisa menjadi doa, harapan bagi orang tua maupun anak-anaknya. Jamaah rahimakumullah, dari kisah ini, mari sebagai orang tua kita berikan layanan yang terbaik kepada anak-anak kita kaitannya dengan pendidikan agama, kasih sayang sebelum mereka lepas dari tangan kita, membentuk, ketemu dengan teman-teman yang akrab atau bisa jadi ketemu dengan jodoh mereka yang mau tidak mau harus pisah dengan baik-baik dari kita. Insya Allah jamaah yang berkenan hadir pada kesempatan hari ini adalah orang-orang yang terpilih yang akan diselamatkan oleh Allah baik di dunia dan akhirat dan tidak akan menjadi orang tua yang durhaka. Semoga amal ibadah kita di hari puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.